ini? Alhamdulillah sudah lumayan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk bisa mewawancara Bapak tentang dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Pak ya. Yang pertama Pak yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Pak? Baik Bu, terima kasih dulu. Mungkin setiap sekolah pasti mempunyai berbagai macam kasus dan masalah, termasuk masalah dilema etika. Di mana masalah dilema etika tersebut sebenarnya antara benar dengan benar itu sangat dilematis kita dalam mengambil suatu keputusan. Makanya bilang dilema etika, karena pengambilannya kita sangat dilematis. Seperti contoh saya sampaikan, ada kasus memang anak yang prestasi mengharumkan nama baik sekolah, kemudian dia masuk ke dalam sidang, artian beberapa mata pelajaran dia itu tidak tuntas. Dalam hal ini pengalaman dari menggunakan kurikulum 2013. Nah, di saat itu kok sangat dilematis kita mengambil suatu keputusan. Anak tersebut membawa nama baik sekolah di ajang OSN, membuat pembawa emas ke sekolah. Di sisi lain dia anak yang memang bisa kita katakan bukan anak-anak yang bandel kali, bukan anak yang tidak kali, memang kemampuan dia di bidang olahraga itu sangat bagus. Mungkin kemampuan dia di bidang IPA, kalau pelajaran matematika, fisika dan kimia itu dia tidak tuntas. Sedangkan saat itu regulasi yang ada adalah 3 mata pelajaran itu tidak tuntas, aturan sekolah itu tidak naik kelas. Nah, di saat itu untuk saya identifikasi dalam masalah tersebut, selain masalah dengan nilai juga anak tersebut bermasalah dengan ekonomi di rumahnya. Sehingga setelah saya identifikasi, kemudian pada waktu sidang bersama guru-guru lain senang kelas, sehingga saya tidak memutuskan sendiri, tapi memutuskan rapat sidang tersebut berdasarkan hasil identifikasi masalah dan beberapa pendapat dari guru, wali kelas, termasuk guru yang masuk ke situ, siswaan dan BP, dan hampir pendapat semua guru. Akhirnya beliau naik dengan cara besar. Artinya beliau naik dengan mengulang atau remedial mata pelajaran yang tidak. Salah satu kasus tentang siswa yang mau prestasi Pak ya, yang membawa emas ke sekolah kita, itu menjadi dilema bagi sekolah Pak ya. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik Bu, dalam saya mengambil suatu keputusan, tentunya saya mengambil keputusan tersebut bukan untuk keputusan saya sendiri, tapi saya tetap merembuk bersama tim sekolah. Dalam hal ini mungkin tergantung kepentingan bisa dari BP, wakil kesiswaan, wali kelas. Nah, di sana nanti saya akan memutuskan keputusan-keputusan, termasuk keputusan yang memang benar dengan benar atau salah dan salah ya. Benar atau salah? Benar atau salah. Nah, di situ setelah saya identifikasi apakah ini benar atau ini salah, kemudian langsung saya duduk bersama tim di sekolah. Kemudian semua keputusan yang saya ambil, saya tidak pernah mengambil suatu keputusan dengan sendiri, dan dalam mengambil keputusan pun harus memang tidak berpihak pada salah satu individu atau salah satu orang, tapi mengambil keputusan bersama itu dengan secara adil, musyawarah dan mufakat untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Tetap kerja sama tim di sini diutamakan ya. Betul. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Langkah yang pertama dalam mengambil suatu keputusan atau prosedur dalam menangani suatu kasus, yang langkah yang pertama saya mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Misalnya ada suatu kasus, misalnya kasus ini masuk ke ranah apa ya, ranah aturan kah, seperti contoh tadi misalnya, contoh di rumah tadi siswa tadi itu masuk ke dilema etika. Kemudian waktu dia juga termasuk ke dilema ke regulasinya, aturannya. Dalam hal ini dia syarat naik kelas itu 3 mata pelajaran, tidak tuntas juga, itu termasuk dalam dilema aturan. Setelah kita identifikasi hal tersebut, dia masuk ke ranah mana, seperti anak misalnya kedapatan merokok. Itu anak kedapatan merokok juga kita lihat dia masuk ke ranah mana, kita identifikasi. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa aturan di sekolah itu tidak boleh anak-anak merokok. Nah, itu aturan sekolah yang bersama. Walaupun kita lihat anak SMA hampir rata-rata kalau di kampung-kampung yang waktu dia tidak memakai seragam sekolah, hampir rata-rata anak-anak memang merokok. Tapi dalam hal ini aturan sekolah tidak boleh. Apalagi di sekolah memakai seragam sekolah tidak boleh. Nah, itu merupakan aturan sekolah. Kemudian pada kasus anak merokok itu ada anak juga yang memang dia setelah kita identifikasi tidak merokok, tapi dia duduk dalam suatu golongan orang yang merokok. Berarti melanggar aturan sekolah, Pak. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak? Baik, hal yang sangat efektif mungkin dalam menangani kasus, yang pertama sekali, kasus tersebut jangan kita biarkan. Kalau memang kita bisa menyelesaikan dalam waktu tersebut, kita selesaikan dalam waktu dan hari itu juga. Kemudian biar kasus tersebut efektif. Kemudian untuk efektivitasnya biar kasus tersebut bisa ditangani dengan bagus, juga kita mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut masuk ke ranah mana. Karena kasus yang ada terjadi di sekolah itu, jika kita membiarkannya mungkin akan berimbas atau bisa saja nanti akan menjadi hal yang lebih besar. Jadi untuk itu, untuk efektivitasnya kita langsung menangani dengan cara prosedur yang ada. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu dalam kasus mungkin masalah atau kasus yang terjadi mungkin berbagai macam tantangan dan hambatan. Dalam hal ini itu sangat tergantung kepada kasus. Kalau kasus tersebut kasus besar, mungkin tantangan bagi kita itu sangat besar dalam hal ini. Untuk menangani hal tersebut, saya memegang prinsip yaitu dengan bersama guru, bersama stakeholder yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tidak memberatkan sebelah. Artinya mengambil keputusan itu secara adil, tidak berpihak kepada siapapun, tapi tetap kita mengedepankan keadilan di situ, sehingga akan timbul rasa kepercayaan dan akan hilangnya tantangan atau omongan dari orang lain jika kita melakukan dengan hal yang tidak adil. Nah, di situ kita mengedepankan keadilan. Tapi keputusan tersebut juga keputusan bersama stakeholder yang ada di sekolah. Baik itu kalau perlu kita libatkan stakeholder yang ada di sekolah, seperti dinas misalnya, komite, atau kalau ada pihak dari wali siswa juga kita libatkan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu kasus tersebut memang ada kasus yang seharusnya kita perlu menjadwalkan, ada kasus yang memang secara spontanitas yang memang harus kita selesaikan pada waktu hari itu juga, bisa saja pada waktu detik itu juga atau menit itu juga harus kita selesaikan. Nah, di sini jika ada kasus yang memang harus kita jadwalkan, seperti misalnya contohnya kita ada kasus misalnya guru, misalnya kasus guru, di saat guru sakit misalnya karena tidak masuk lagi itu. Jadi di situ kita perlu identifikasi dulu kasus tersebut. Kemudian jika hal tersebut misalnya tidak bisa ditangani oleh sekolah, setelah sekolah menangani dengan berbagai macam cara, apakah melalui lisan, tulisan, dan lain-lain, misalnya menuju terakhir, berarti kita harus mengundang pihak luar. Dalam artian ini pihak keluarga kan, pihak dinas atau pihak komite. Nah, di sini memang harus perlu jadwal khusus. Nah, dengan kesibukan masing-masing beliau ini, berarti kita harus mengundang atau dengan terjadwal secara khusus untuk membahas kasus tersebut. Jika kasusnya spontanitas, artinya keputusan kepala sekolah harus ada pada hari itu juga untuk menyelesaikan kasus tersebut dan tidak boleh melewatkan di hari itu juga, atau bisa saja di hari itu juga. Itu kasus yang spontanitas, artinya kepala sekolah juga harus siap menangani kasus-kasus tersebut. Berarti tergantung kondisi kasusnya, Pak ya? Iya. Ada yang bisa dijadwalkan, ada juga yang harus diselesaikan saat itu terus, Pak ya? Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak? Baik, yang jelas Bu, saya selaku kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya pasti saya akan dibantu oleh tim yang ada di sekolah, dari wakil kepala sekolah. Kalau dalam hari ini masalah kasus misalnya, apakah kasus siswa, kasus guru, kasus berkenaan dengan aturan, tentu kawan-kawan di tim ini akan membantu, termasuk para wakil, guru, wali kelas, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk komite, juga akan membantu dalam hal menangani kasus sehingga kasus tersebut bisa diselesaikan. Nanti Bapak melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk juga situ ada sering Pak ya, kesiswaan dan lain sebagainya, Pak ya. Selanjutnya terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah, Pak? Baik, dari sini dengan berbagai macam kasus yang sudah saya tangani, mungkin pertama sekali itu bisa menambah pengetahuan saya di bidang dalam menangani kasus. Karena semakin banyak kasus, semakin banyak pengalaman yang saya dapat. Cuma sekali selama saya kurang lebih sudah 2 tahun di sini, mungkin berbagai macam masalah, berbagai macam kasus yang terjadi, alhamdulillah hampir semuanya bisa diselesaikan. Nah, dengan ini saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai. Dalam hal ini berdasarkan pengalaman mengenai kasus, saya pun menambah ilmu pengetahuan dengan dibantu oleh rekan-rekan yang ada atau tim yang ada di sekolah bersama guru dan seluruh warga sekolah, sehingga pemahaman saya dalam mengenai kasus atau pengalaman itu yang sangat berharga. Intinya kita jangan takut ada kasus. Yang jelas di setiap satuan pendidikan, di setiap organisasi pasti ada masalah-masalah dan kasus-kasus. Tentunya kita ambil aja manfaatnya. Istilahnya manfaatnya kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, mendapat pengalaman dalam mengenai kasus. Kita berpikir positif aja.
Oke Pak, makasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya hari ini. Luar biasa wawancara dengan Pak Faisal ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu tambahan bagi saya yang nantinya bisa saya terapkan atau saya implementasikan kepada saya agar saya dalam mengambil keputusan lebih bijaksana lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya baik, pada kesempatan ini kita coba bahas yang Ibu tanyakan tadi. Ini yang pertama adalah kita lihat, kita panggil semua wali kelas. Yang pertama kita panggil wali kelas, kemudian kita tanyakan apa masalah di kelasnya. Kemudian sesudah itu kan wali kelas melihat data-data anak-anak yang memang yang pertama kehadirannya, kemudian tentang disiplinnya, ya. Dan kemudian cara penanggulangan ataupun penyelesaian masalah-masalah itu. Jadi selama ini kan ini kita lagi viral tentang begal tawuran siswa, ya. Jadi itu kan kita coba melihat apa kan masalah itu anak. Jadi selama ini saya panggil anak-anak khusus, ya. Jadi pertama sekali adalah pengenalan masalahnya adalah masalah makanan. Ini umumnya anak yang masalah-masalah itu adalah masalah problem orang tuanya. Jadi orang tuanya kata-kata tidak satu rumah lagi, mama dan ayah. Broken, itu yang masalah. Ya, kemudian anak-anak banyak yang tinggal sama neneknya. Jadi anak-anak yang tinggal sama neneknya itu lebih leluasa, kontrolnya kurang. Jadi bukan arti anak nenek ini tidak mau tetapi kan kebebasannya lebih kalau sama anak. Jadi ini masalah. Kemudian di tingkat SMA ataupun SMK itu adalah bawaan dari SMP kalau kita lihat. Mana itu sudah ada memang di kelas 3 SMP. Waktu kelas 9 SMP sudah mulai. Jadi terus terbawa sampai ke SMA SMK itu. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus yang tadi Bapak sebutkan? Baik, jadi selama ini kita sudah kita kelompok-kelompokkan anak, identifikasi anak yang bermasalah seperti itu, kita panggil, kemudian kita berikan arahan. Awalnya kita memberikan pengarahan secara umum, kemudian seperti kita panggil yang memang anak itu bermasalah, kemudian terus kita awasi, ya. Kalau memang itu masih bermasalah kita panggil orang tua. Nah, itu jalannya kita tempuh selama ini. Pemanggilan orang tua ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan pada kasus tersebut? Ya, selama ini sudah kita panggil orang tua dan kita membuat semacam perjanjian, ya. Perjanjian tentunya perjanjian tertulis, ya. Kita hadirkan wali kelas, kalau kita SMK ada kanjurnya, kemudian ada BP-nya ataupun BK, kemudian sampai terakhir nanti sebelum ke kepala sekolah adalah dengan wakaf siswaan. Itu langkah-langkah yang ditempuh Pak ya. Tentunya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya, sebenarnya kan ini anak-anak kalau memang kita ambil keputusan atau kebijakan sebenarnya mudah-mudah sekali. Tetapi kan kita harus melihat ke depannya. Misalnya begini, anak sesudah beberapa kali kita ingatkan sampai tahap terakhir nanti kita keluarkan. Jadi di waktu kita keluarkan itu kita lihat sebelum kita keluarkan. Jadi kita lihat
apa keuntungannya, apa banyak keuntungan daripada ruginya. Nah, kadang begitu kita keluarkan, nah itu bukan selesai masalah, menjadi masalah besar lagi karena lebih-lebih dia nggak sekolah. Sedangkan dia ada sekolah seperti itu, apalagi tidak sekolah. Jadi makanya bukan semudah kita mengembalikan anak ini kepada orang tuanya. Jadi tahapan itu kita lihat. Kalau saya tidak semudah itu kita keluarkan, tetapi kita bina terus. Kalau memang masih orang tuanya mau, kita coba terus maksimal mungkin. Kita coba terus. Kita berpihak kepada siswa, Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Atau Bapak langsung menyelesaikan dasar kejadian itu? Kita tidak membuat jadwal tertentu memang, tetapi setiap ada masalah itu kita tindak lanjut. Cuma dalam seminggu ini, dalam 1 minggu itu, di hari Senin dan di hari Jumat tetap kita memberikan arahan secara umum. Jadi di hari Senin, selain ada hal-hal lain yang disampaikan di pembina upacara, kita suruh masukkan yaitu tentang yang tadi dilema etika. Dan begitu juga di hari Jumat sesudah Yasinan. Sesudah Yasinan kita sampaikan sedikit nanti siapa yang kita bergantian tentunya kita sampaikan gurunya yang kita menyampaikan itu. Jadi ada seminggu sampai 2 kali saya mengingatkan kembali ya tentang berbagai macam contoh-contoh kasus yang tersedia. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang sama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Pak? Ya, kita bersama-sama di sekolah, seperti yang kita sampaikan tadi, ya kan? Bersama-sama semua elemen di sekolah kita libatkan dalam penyelesaian ini. Nanti baru terkait dengan orang tuanya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa yang Bapak bisa ambil terhadap Bapak pada saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Jadi dari keseluruhan kejadian-kejadian itu ataupun masalah siswa, ini adalah pangkalnya dari orang tuanya. Ya. Kalau memang kita melihat ini ada anak-anak yang memang bagus, kenapa? Karena memang orang tuanya dekat dan memperhatikan. Apalagi di pagi hari ada kesempatan mengantar anak, waktu pulang di hari jemput, ataupun setidaknya sesekali orang tua itu kan datang ke sekolah. Kalaupun tidak datang kan sekarang ini kan banyak alat komunikasi. Komunikasi terus dengan wali kelas, setidaknya menanyakan kehadiran. Jangan ditanyakan yang lain dulu. Jangan ditanyakan prestasi. Itu selalu saya ingatkan kepada orang tuanya. Ditanyakan kehadirannya dulu, karena di rumah setiap hari bahkan lebih cepat dia ke sekolah. Apakah sampai anak saya ke sekolah? Jadi itu saja dulu. Ya, terima kasih banyak Pak. Itu saja yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Semoga pengalaman yang saya dapat dari Bapak dapat saya aplikasikan kepada pada pendidikan saya ini. Terima kasih Pak Iwan.